tentang penyakit yang sedang dialami Oma, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kami harap informasi ini bisa membantu Ibu dalam merawat Oma di hari-hari berikutnya. Mungkin Ibu, jadi hipertensi itu biasa dalam kehidupan sehari-hari kita katakan sebagai darah tinggi. Jadi seseorang yang mengalami hipertensi itu biasa dia memiliki kondisi di mana tekanan darahnya terlalu tinggi. Mungkin ada beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu usia. Jadi semakin tua seseorang, pembuluh darah makin kaku. Nah, pembuluh darah yang kaku itu akan membuat aliran darah menjadi semakin terhambat dan akan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua yaitu berat badan. Jadi berat badan juga sangat terpengaruh. Kalau berat badan berlebih, jantung terus bekerja lebih keras untuk memompa darah, dan itu bisa menyebabkan tekanan darah kita naik. Jadi menjaga berat badan Oma itu harus tetap stabil, itu penting Ibu. Yang berikutnya yaitu kebiasaan makan. Jadi selain kebiasaan makan yang terlalu asin, sering makan instan, dan jarang gerak juga bisa mempengaruhi hipertensinya Oma. Kalau Oma suka duduk lama pun seperti di kursi roda, itu juga akan memperburuk hipertensi Oma. Hipertensi itu kadang gejalanya itu tidak kelihatan, tapi bisa muncul beberapa tanda seperti sakit kepala. Biasanya di belakang sebelah sini sakit kepalanya, dan Oma juga bisa merasa capek meskipun hanya duduk saja. Dan yang berikutnya, lalu sih gimana cara mengontrol hipertensi ini? Mungkin pertama Oma harus kurangi makan. Yang kedua, perbanyak makan sayur dan buah. Yang ketiga, dan yang paling penting itu harus minum obat yang harus teratur sesuai anjuran dari dokter. Nah, salah satu yang paling penting dari pencegahan ini mungkin adalah pola makan. Jadi saya akan menjelaskan pola makan yang sehat buat Oma. Mungkin lalu pertama yaitu sayur dan buah. Sayur dan buah ini bagus untuk tekanan darahnya Oma. Misalnya seperti bayam, buncis, pisang, dan juga pepaya. Makanan yang tinggi serat ini akan membantu menurunkan tekanan darah Oma secara alami. Yang berikutnya, kalau untuk lauk, Ibu bisa pilih yang rebus seperti tahu, tempe, atau ikan yang dikukus. Hindari gorengan atau makan makanan cepat saji karena garam dan lemaknya itu sangat tinggi. Yang untuk sumber energi atau karbohidrat, Oma bisa makan nasi merah atau ubi, atau juga bisa kentang rebus. Ini lebih aman dibanding makan nasi putih. Apalagi kalau Oma juga punya riwayat gula darah tinggi. Jangan lupa ya Ibu, sebisa mungkin hindari penyedap rasa dan makanan yang instan. Garam berlebih itu bisa bikin tekanan darah Oma langsung naik. Kalau bisa pakai bumbu alami seperti daun salam atau bawang putih. Mungkin yang terakhir, pastikan Oma cukup minum air putih setiap hari. Hindari minuman manis seperti sirup-sirupan. Air putih ini membantu tubuh tetap segar, dan tekanan darah Oma juga akan bisa lebih stabil. Nah Ibu, itu mungkin sedikit edukasi singkat dari saya mengenai hipertensi pada lansia, terkhususnya Oma.
Semoga penjelasan tadi bisa membantu ibu dan memahami cara mencegah dan merawat hipertensi dengan lebih baik di rumah. Mungkin itu saja, teman saya akan memberikan sedikit mungkin beberapa tindakan. Yang pertama yaitu tanda-tanda vital atau biasa dikenal sebagai tensi. Kepada teman saya persilakan. Ibu, sekarang saya akan ajarkan Ibu cara mengukur tekanan darah oma dengan alat tensi manual. Saya akan ajarkan secara perlahan agar Ibu bisa bantu oma sampai bisa. Pertama-tama, kita harus mengenal dulu alat yang akan kita gunakan, yaitu ada alat tensi manual sama stetoskop. Kita akan menggunakan kedua alat ini untuk mengukur tekanan darah oma. Terus kita akan menyiapkan tempat duduk oma dengan nyaman dan tangan oma diletakkan di atas bantal atau meja, bisa juga di atas paha ibu agar oma merasa nyaman. Tangannya kira-kira sejajar dengan dada oma. Oke, saya akan mencontohkan. Oke, seterusnya kita akan memasang manset ini di lengan oma, di atas lengan oma sekira-kira 2 jari. Oma sorong kaki. Kita memasang mansetnya. Setelah itu kita mengecek nadi oma dari jari kelingking sampai ke perlipatan dengan 3 jari, Bu. Oke. Menggunakan stetoskop di telinga, kita mengecek sekali lagi. Oke, sudah dapat. Ibu taruh stetoskopnya di sini. Oke. Kita mengunci terlebih dahulu sebelum itu kita memompa sampai angka 160 atau 180. Kita memutar kartu kecilnya sampai terdengar bunyi. Jadi sekali lagi agar ibu mengerti, kita melepaskan udara yang ada dalam mansetnya. Ini kita pasang lagi. Kalau ibu tidak mengerti, kita kunci kartu kecil kita sampai 160. Kita putar pelan-pelan. Jadi tekanan darah oma 120/80. Yang 120/80 ada angka sistolik dan angka diastolik. Angka sistoliknya itu 120 hingga 120 dan angka diastoliknya adalah 80. Apakah ibu bisa mengerti yang saya ajarkan kepada ibu? Kalau itu saya mungkin ibu mengulangi yang saya lakukan, kami akan memantau ibu.
Ibu saya coba ibu mengubah. Ibu pasang stetoskop di leher kali, ibu mengecek nadi. Kalau bisa ibu memompa hingga 160 secara perlahan. Ibu sudah mengunci. Oh, ya. Oke. 160. Jadi ibu menurun memutar pelan-pelan dan mendengarkan bunyi. Pelan ibu, pelan. Oke. Apakah ibu sudah mendengarkan bunyinya? Dari 100 berapa? 120 dan 80. Jadi itu adalah angka tekanan darah Oma saat ini. Jadi 120 per 80. Jalannya sudah kuat. Dia bisa membuka ya. Oke, baik ibu. Saya sudah mengajarkan ibu cara agar ibu bisa melakukan tensi ini kepada Oma. Kalau ibu sudah bisa melakukannya, ibu sudah bisa mencatat hasilnya di misalnya di buku catatan. Contohnya, tensi Oma 120/90 jam 8.00 pagi. Itu ibu bisa kalau contohnya Oma sakit atau Oma dibawa ke rumah sakit, ibu bisa mengasih buku catatan itu kepada ibu dokter agar dokter tahu kalau Oma pun tensi sehari-hari itu berapa. Jadi baik ibu, selanjutnya tindakan yang akan teman saya lakukan yaitu memberi makan per orang. Baik ibu, selamat siang. Di sini saya akan mengajarkan ibu bagaimana memberi makan per orang buat Oma. Nah, ibu karena Oma punya hipertensi, makanan yang diberikan harus sesuai agar tekanan darah Oma tetap terkontrol. Persiapan sebelum makan, pastikan posisi Oma duduk di kursi roda dengan tubuh yang tegak di kursi roda supaya makanannya mudah ditelan oleh Oma. Siapkan makanan porsi kecil tapi sering diperhatikan jenis makanannya. Pilih makanan yang rendah garam dan lemak. Hindari makanan yang berminyak dan yang terlalu pedas. Berikan makanan yang mudah dicerna seperti sayur rebus, buah-buahan, dan protein tanpa lemak, ikan dan ayam tanpa kulit. Saat memberi Oma makan, ambil sedikit makanan saja di sendok, lalu pelan-pelan dan masukkannya ke tengah Oma. Tunggu sampai Oma menelan dengan baik sebelum memberi makanan berikutnya. Pantau tanda-tanda saat Oma makan. Kalau Oma batuk, terdesak, atau terlihat susah untuk menelan makanan, hentikan dulu makanannya. Bisa jadi Oma perlu makanan yang teksturnya lebih lembut. Minuman yang diberikan sebaiknya air putih hangat. Hindari minuman berkafein atau yang mengandung garam tinggi.
Setelah makan, lap mulut Oma dengan tisu. Berikan Oma duduk tegak sekitar 30 menit di kursi roda. Nah, catat apa saja yang Oma makan dan berapa banyak agar nanti bisa dilaporkan ke dokter atau perawat untuk pantauan tekanan darah. Baik, Oma, Ibu, itu saja yang bisa saya berikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu tindakan memotong kuku. Ya Bu, di sini saya mau mengajarkan cara gunting tangannya Oma. Meskipun Oma duduk di kursi roda, tetap bisa dilakukan dengan nyaman. Ya Ibu, di sini mari kita lakukan mulai dengan pelan-pelan. Ya Bu, di sini alat yang kita pakai ada air, tisu, dan gunting kuku. Itu Ibu, di sini saya mau pastikan Oma duduk dengan nyaman. Jadi Bu, di sini tangan Oma taruh di atas bantal dan proses. Ya Ibu, di sini saya masuk dengan proses gunting kuku. Ibu, di sini karena kukunya Oma tidak keras, maka kuku Omanya lunak, maka kita tidak perlu direndam lagi kukunya Oma. Jadi kita lanjut saja potong kukunya. Di sini sudah selesai mengunting kuku tangannya Oma. Terima kasih ya Bu. Itu mungkin saja edukasi singkat tentang penyakitnya Oma dan juga beberapa tindakan kesehatan yang kami berikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Oma. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.